Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rezim Jokowi gadaikan negeri demi Taipan dan juga Cukong. Hal ini terlihat dari perizinan pihak swasta yang undang asing untuk bangun ibu kota baru. Rezim Jokowi telah menggadaikan NKRI demi Taipan dan Cukong atas kebijakan untuk mengizinkan swasta yang mengundang asing membangun ibu kota baru. Demikianlah yang dikatakan oleh pengamat politik Muslim Arbi dalam pernyataannya pada hari Kamis 8 April. Pembangunan ibu kota baru dipaksakan agar asing melalui Cukong dan Taipan bisa menguasai Indonesia. Kata Muslim, para Taipan dan juga Cukong sudah membeli lahan di ibu kota baru sehingga nilainya akan naik berlipat-lipat. Ketika ibu kota sudah dibangun, harga tanah yang sudah dibeli para Cukong dan juga Taipan harganya akan menjadi tinggi. Dari segi bisnis ini sangat menguntungkan. Muslim juga mengatakan pemerintah yang membolehkan swasta mengundang asing dalam membangun ibu kota baru menunjukkan negara tidak mempunyai uang. Pembangunan ibu kota selalu dipaksakan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Kata Muslim, pembangunan ibu kota baru bisa melanggar konstitusi karena sampai sekarang belum ada payung hukumnya. Payung hukum untuk membangun ibu kota baru pun belum ada. Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan perusahaan swasta nasional boleh mengundang investor asing untuk membangun kawasan ibu kota negara atau IKN atau ibu kota baru di Kalimantan. Kita memberikan tantangan pada para pengusaha swasta nasional. Silakan untuk mengundang partner asingnya. Jadi bukan pemerintah yang mengundang investor asing, ujar Menteri Suharso pada hari Kamis 8 April. Suharso juga mengatakan pembangunan IKN merupakan playing ground baru bagi para pengusaha yang nantinya akan menjadi objek pajak pemerintah, karena pemerintah tidak menutup akses untuk investor swasta. Ketika industri properti sedang turun, real estate, marketing turun, kenapa tidak mereka bergerak di sana? Kalau mereka dikasih playing ground, mendorong tingkat produktivitas modal mereka, kemudian memperoleh laba, itu kan akan jadi objek pajak. Begitu kata Suharso. Ibu kota negara baru RI dijual ke asing lewat SWF. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas membuka peluang untuk menawarkan sejumlah proyek pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur pada investor dalam negeri dan juga luar negeri. Nantinya investor bisa masuk melalui Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund atau SWF. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN, Rudi Supriyadi Prawiradinata, berbagai investor dalam negeri yang sudah tertarik untuk investasi dalam proyek pembangunan IKN, bahkan investor asing pun sudah banyak melirik. Sebenarnya sebelum COVID-19 pun yang dari luar negeri sudah banyak, tapi mereka melihat ini akan dimulai setelah semua terkontrol. Jelas Rudi dalam konferensi pers. Apakah mungkin dengan SWF? Dimungkinkan. Kita lihat mekanismenya, kita lihat kegiatannya seperti apa, bisa didalami lebih lanjut. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, kata Rudi, membutuhkan dana mencapai 500 triliun rupiah hingga tahun 2024. Dengan adanya keterlibatan swasta dalam membangun perumahan dan perkantoran, tentu akan mengurangi beban APBN. Kalau secara keseluruhan, sampai tahun 2024 diperkirakan hampir sekitar 500 triliun rupiah, itu investasi yang bisa dilakukan untuk bisa ditawarkan ke swasta ataupun jadi kewajiban pemerintah. Menteri PPN Suharso Monoarfa mengatakan, pikirnya sudah melakukan perhitungan agar pembangunan IKN di Kalimantan Timur tidak menggunakan dana dari APBN, yakni dengan skema perjanjian build lease atau kepada yakni dengan skema perjanjian build lease and transfer kepada swasta untuk pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Build lease and transfer merupakan bentuk perjanjian kerjasama pemerintah swasta di mana badan usaha swasta membangun proyek infrastruktur termasuk menanggung pembiayaannya. Setelah pembangunan proyek selesai, fasilitas tersebut disewakan kepada pemerintah dalam bentuk sewa sesuai jangka waktu yang disepakati. Pada akhir perjanjian kerjasama, fasilitas infrastruktur tersebut diserahkan pada pemerintah. Dengan kebutuhan 500 triliun dan ditawarkan ke swasta, akan mengurangi beban pemerintah dan memberikan kesempatan satu bisnis opportunity yang baik untuk menggerakkan ekonomi. Perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan IKN di Kaltim yang bisa mencapai 500 triliun diketahui lebih besar dari rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang diperoleh oleh redaksi CNBC, pembangunan Indonesia Ibu kota negara ini akan memakan biaya 466,98 triliun rupiah.